ya kan. Nah ini terima kasih nih, suatu kebetulan tadi saya takutnya waduh telat ini, karena tadi berangkatnya jam 5, kita foto-foto dulu di Ngantang ya. Namanya foto-foto itu kelupaan sudah, saking enaknya ya. Mau ke lokasi satunya akhirnya waduh nggak nutup ini, wis lari-lari ya. Puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik, akhirnya nggak sampai telat ya. Sharing firman hari ini saya akan berikan judul libatkan Tuhan dalam perencanaan hari esok kita ya. Kita harus apa? Melibatkan Tuhan. Semua apa yang kita ingini, apa yang kita rencanakan, kita harus melibatkan Tuhan. Terlebih lagi seperti lagu tadi, kita nggak usah udah noleh ke belakang lagi. Kita hilangkan apa yang di belakang kita, kita maju ke depan ya. Kita pasti akan memberikan yang terbaik dengan kita melibatkan Tuhan ya. Percayalah esok hari lebih baik, percayalah Tuhan beri yang terbaik. Jangan takut dengan apa yang terjadi, Tuhan janji Dia pasti menyertai. Setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya itu simpel, lagu yang sangat sederhana, tapi dengan lagu itu kita akan punya kekuatan bahwa setiap hari esok Tuhan pasti beri yang terbaik. Dengan catatan apa? Kita libatkan Tuhan. Jangan sakar PDW, jangan sekehendak kita sendiri untuk wes aku bisa, aku mampu. Nah itu menandakan kita tidak melibatkan Tuhan. Bisa orang ngomong sombong, kita mulai sombong dengan kekuatan kita bisa melakukan segala hal yang pada akhirnya tanpa Tuhan berkehendak itu tidak akan terjadi. Betul ya? Ya ini di ayatnya Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 19 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, setuju ya? Jadi semua yang kita kehendaki hanya Tuhan yang menyatakan, hanya Tuhan yang menyetujui. Sehebatnya kita, semampu-mampunya kita, kalau kita berjalan sendiri tanpa kita melibatkan Tuhan, itu semua akan sia-sia. Sama dengan tadi kesaksian saya, dengan saya mengandalkan kekuatan saya, dengan ambisi saya, dengan kesombongan saya tidak melibatkan Tuhan, itu tidak akan terjadi ya. Tidak akan terjadi semua yang terbaik yang diberikan Tuhan pada setiap kita. Karena apa? Kita merasa sudah mampu, kita sudah merasa oh aku bisa. Nah ini yang terkadang manusia sering lakukan yang seperti ini, seakan-akan manusia ini sudah mampu, saya bisa. Nah, tanpa melibatkan Tuhan, yang akhirnya semua akan sia-sia, semua akan gagal. Sama seperti saat ini kita tidak merasa sampai saat ini kita sudah bisa beribadah, bisa duduk, bisa memuji muliakan nama Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Betul ya? Terutama dalam hal kesehatan sampai saat ini kita tidak sampai terkena bencana COVID, kita sampai saat ini sehat-sehat. Berarti ini karena apa? Kebaikan Tuhan. Berarti kita harus terus berserah sama Tuhan. Istilahnya kita harus ngandel Gusti katanya. Ya, setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya di firman ini kita akan belajar di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kita akan belajar satu-satu. Ada 3 hal di Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 untuk kita belajar bersama-sama. Untuk hari esok itu kita libatkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Jangan kita merasa kemampuan kita sudah kuat, kita mau melakukan apa aja untuk kepentingan kita sendiri. Itu jangan. Yang pertama ya, hari esok adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Setuju ya jemaat tempat ini ya? Hari esok adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Itu yang harus kita ketahui dulu, harus kita pegang bahwa hari esok itu milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Ini ada ayatnya di Yakobus 4 ayat 13 sampai 14a, akan saya bacakan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita tidak tahu. Ada yang tahu besok akan terjadi apa? Ada yang tahu? Ya,
Pasti ya, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi besok, itu kita nggak akan tahu. Maka dari itu kita harus belajar di sini, harus kita yakini lagi bahwa hari esok itu miliknya Tuhan, bukan milik kita sendiri. Betul ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang kedua, yang tadi pertama hari esok adalah milik Tuhan. Yang kedua, hari esok harus direncanakan dengan melibatkan Tuhan. Ya, seperti tadi yang pertama, kita harus melibatkan Tuhan. Termasuk hari esok, kita harus libatkan Tuhan dulu. Jangan melibatkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu namanya kesombongan. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan dulu, terutama untuk hari esok, itu yang sangat luar biasa. Ini ada ayatnya yang kelanjutannya di Yakobus 4 ayat 14b sampai 15, akan saya bacakan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah ini loh. Ya, saya bawa lansia ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena keinginan saya untuk membentuk lansia. Kita harus menyadari dulu bahwa hidup kita ini seperti uap, habis ada terus lenyap. Itu pasti ya, setuju ya? Ya, hidup kita itu seperti uap, suatu-waktu bisa lenyap. Saya selalu memberikan masukan kepada jemaat-jemaat lansia di tempat kami, ayo kita mulai nyenangkan hati Tuhan. Kita sudah tidak ada waktu. Suatu waktu kita seperti uap. Ya, puji Tuhan, selama sampai hari ini saya hanya ditinggal rekan-rekan cuma satu aja. Ya, itu pun kejadian yang sangat luar biasa dahsyat. Ya, dia ada tumor, ya pada lengannya dokter. Terus dia hidup sendiri, itu tidak bersama dengan anaknya. Ya, kita sering-seringnya itu video callan. Ya, Mas Lansia juga punya IT yang sangat luar biasa. Kita video call, kita doa-doa, kita doa bersama, dan di situ Tuhan tunjukkan mujizat. Sampai-sampai akhirnya dokter ngomong karena faktor usia tumor ini tidak bisa diangkat. Nah, tapi waktu kita sudah berdoa, punya iman yang sama, ini sangat luar biasa. Di waktu dia sakit, ada ngalami tumor di dalamnya, dia sudah sempat bercanda-canda dengan cucunya. Ya, ini hal yang luar biasa. Padahal di dalam tubuhnya ada tumor. Dia masih sempat bertahan beberapa lama, dan akhirnya kita harus berpisah. Hidup seperti uap, kita tidak tahu. Ya, kita bukan mau menakut-nakuti suatu saat kita akan dipanggil Tuhan, bukan. Tapi itu pasti. Ya, setuju ya. Maka dari itu di sisa waktu yang kita saat ini ada, sudah lakukan yang terbaik aja buat menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi yang lansia-lansia ini mau lapo maneh gitu, ya kan? Jadi di komunitas kami ini lansia ini dengan banyak macam karakter orang. Ya, kita berusaha mendalami pribadi lepas pribadi. Saya kenal bukan hanya kenal nama itu, saya kenal Pak Matius, saya kenal Bu Pri, saya kenal Cik Lili, saya kenal Kojim. Enggak, kita dalami. Kita sama-sama sharing jika ada sesuatu hal yang mungkin kita mau bicarakan. Kita seperti saya sampai ngomong ini seperti orang tua saya. Bukan merasa saya ditinggal papa umur 9 tahun, nyeneng no mama, mek sepisan tok, numpak no motor nang mall, malah gitu ditinggal mama meninggal. Itu bukan suatu alasan. Tapi Tuhan taruh di pribadi saya karunia yang sangat luar biasa, terutama untuk bisa dekat dengan lansia-lansia seperti ini yang saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Sangat luar biasa. Lansia itu sangat luar biasa sekali. Ya, ada karakter-karakter yang bisa diomong bermacam-macam. Jangan dibilang lansia paling ya cuma gitu-gitu aja. Ya, ini ada kesaksian sedikit tentang lansia. Jadi ada salah satu tante ini yang sudah terkenal sekali dengan teman-temannya. Bila perlu Semalang Raya Lansia ini sudah terkenal. Sampai orang ini sampai ditakuti. Masalah duduk aja dia bisa rame, bisa tengkar. Ya, yang luar biasanya lagi di dalam tasnya itu ada pisau, ada gunting, ada rantai yang terdengar terakhir itu. Serem enggak tante? Serem ya, mau deket aja takut ya. Wah, apalagi kalau sudah marah, welek sudah, bengok-bengok gak karuan. Sudah sempat sampai duduk-dudukan mbek satpam, sudah sempat sampai pukul-pukulan mbek satpam.
itu sudah dilalui. Serem ya, ini ditakuti sama lansia itu. Nah, suatu ketika dia tidak ada di suatu ibadah. Kita bukan membela, tapi ternyata Tuhan berkehendak sudah lepaskan. Biar Tuhan yang maksudnya yang memproses orang itu. Karena orang ini sangat luar biasa sekali. Semua sama-sama takut. Tapi waktu tante ini tidak ada di dalam ibadah, saya sempat tanya, ya dengan adanya isu di tasnya ada gunting, peso, ada rantai, saya tanya, apa ada yang sudah dipotong rambutnya? Apa ada yang sudah dijubles sama peso? Apa ada yang sudah ditali rantai? Ternyata tidak ada. Nah itu mengingatkan kita apa? Padahal tante ini sudah dibawa untuk proses Tuhan. Tapi di dalam proses ini saya diingatkan bahwa kita tidak harus gampang ngomongkan seseorang. Setuju ya? Ya padahal ya itu tadi kita belum melihat kejadian yang seperti tadi penusukan, motong-motong, gunting, gepuk pakai rantai, kok tawuran aja, kok premanan aja ya. Padahal kita belum. Nah, tapi Tuhan berkehendak akhirnya ini diproses sama Tuhan. Ya itu salah satu yang ada di lansia kita. Salah satunya lagi, nah ini yang bikin agak lucu ya, mungkin di dunia percintaan ya, di dunia suami istri ya, pernikahan ya. Suatu ketika ada oma yang barusan ditinggal oleh suaminya, barusan ditinggal sama suaminya, meninggal ya. Nah, dia punya anak cowok waktu itu di daerah Malang, tapi agak masuk dalam ya. Nah, suatu ketika dia jatuh cinta sama seorang opa ya. Namanya oma sama opa podo ompongnya ya, setuju ya. Tapi masih ada dunia percintaan gak kalah biar nom-nom ini. Nah ini dramatisnya ya, nanti saya ceritakan nanti dramatisnya. Suatu ketika mereka berdua nemui saya, Pak Wijaya mau memberkati saya. Saya kaget ya. Yang satu sudah ompong, yang opanya sudah ompong, omanya sudah ompong ya, mau menikah, mau minta diberkati. Ya dari sisi yang perempuan tidak ada masalah sih. Oma ini sudah ditinggal, suaminya meninggal, berarti kan tidak apa-apa ya menurut firman ya. Ya dari yang opanya ini yang bermasalah, masih punya istri tapi istrinya dibawa lari orang, berarti masih ada walaupun statusnya sudah diambil orang. Iki podo ompongi sudah ya. Nah suatu ketika dengan rasa penasaran, kok bisa ya opa be oma kok bisa menjalin cinta yang seperti ini gitu ya. Akhirnya seperti biasa kami punya namanya ibadah wilayah ya. Setiap hari Kamis saya ibadah di wilayah-wilayah. Sampai saat ini hampir ada 9 wilayah di Malang itu. Nah saya datangi di wilayah tersebut ya, terpencil. Waktu itu harus naik sepeda motor, nggak bisa bawa mobil. Ya sampai di situ akhirnya setelah ibadah mereka ya berdua. Nah, seperti sharing-sharing seperti seorang mau remaja putra dan putri yang mau masuk dalam pernikahan gitu ya. Akhirnya mereka konseling ya, seperti tanya,